pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jana Bisnia dari kelas akuntansi. Untuk PAT Kombi, saya akan membacakan materi tentang prosedur kelengkapan dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. Sumber hukum ekspor. Pabean dalam bahasa Inggrisnya customs atau douane dalam bahasa Belanda adalah kegiatan menyangkut pemungutan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan bea keluar untuk ekspor. Kegiatan ekspor impor berdasarkan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Undang-undang inilah yang mengatur keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KNK.04/2002 tentang tata laksana kepabeanan di bidang impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/KNK.04/2003, Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07-BC-2003 tentang petunjuk pelaksanaan tata laksana kepabeanan di bidang impor yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Nomor P-42/BC-2008. Undang-undang inilah yang menjadi dasar dari ketentuan yang berlaku bagi kegiatan impor di negara Republik Indonesia. Sebagai pengguna jasa kepabeanan di bidang impor, berikut ini pengertian impor dan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan impor barang yang berlaku saat ini. B. Sumber hukum impor. Secara sederhana, pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan kegiatan impor atau mengimpor barang dari luar daerah pabean, misalnya Cina, Thailand, Malaysia, Singapura, Amerika, dan lain-lain, ke Indonesia atau kawasan pabean. Jadi kesimpulannya, impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar negara Indonesia, baik secara legal maupun ilegal, disebut juga barang impor. Adapun orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Setiap orang atau perusahaan yang berbadan hukum bila akan melakukan kegiatan impor, terlebih dahulu melengkapi data-data perusahaan, diantaranya surat keterangan domisili usaha atau SKDU, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan tanda daftar perdagangan atau TDP. C. Letter of Credit. Letter of Credit atau sering disingkatnya di LRC, LC atau LOC adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan atau importir. Pelaku LOC, sunting atau sunting sumber. Aplikan atau pemohon kredit adalah importir atau pembeli yang mengajukan aplikasi LOC. Beneficiary adalah eksportir atau penjual yang menerima LOC. Issuing bank atau opening adalah bank pembuka LOC. Advising bank adalah bank yang meneruskan LOC, yaitu bank koresponden atau agen yang meneruskan LOC kepada beneficiary. Bank tidak bertanggung jawab atas isi LOC dan hanya bertindak sebagai perantara. Confirming bank adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan meminjam sepenuhnya pembayaran. Paying bank adalah bank yang secara khusus ditunjuk dalam ROC untuk melakukan pembayaran
dan beneficiary berkewajiban. Carrier adalah pengangkut barang yang dikirim atau perusahaan pelayanan atau penerbangan untuk di beberapa negara dengan perbatasan darat, bisa juga perusahaan angkutan darat seperti truk, kereta, dan lain-lain. Selanjutnya, tata cara pembayaran dengan LORC, sunting atau sunting sumber. 1. Importir meminta kepada banknya atau bank devisa untuk membuka suatu LORC untuk data atas nama eksportir. Yang kedua, eksportir menyerahkan barang ke carrier. Yang ketiga, eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Keempat, importir menyerahkan bill of lading kepada carrier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. Selanjutnya, pihak-pihak dalam LORC atau letter of credit, sunting atau sunting sumber. 1. Pemohon atau applicant. Yang kedua, bank penerbit atau issuing bank. Yang ketiga, penerima atau beneficiary. Yang keempat, bank penerus atau advising bank. Yang kelima, bank yang ditunjuk atau nominated bank. Yang keenam, bank penegosiasi atau negotiating bank. Yang ketujuh ada bank pengkonfirmasi atau confirming bank. Selanjutnya, dokumen-dokumen dalam LORC atau sunting sumber. A. Full set of bill of lading atau consignment. B. Commercial invoice atau faktur perdagangan. C. Packing list. D. Weight note. E. Measurement list. F. Insurance certificate. G. Consular invoice. H. Brochure atau leaflet. I. Serve your report. J. Manufacturer's certificate. K. Certificate of origin. L. Processing license. M. Instruction manual. Selanjutnya, jenis-jenis LORC, sunting atau sunting sumber. Yang pertama, revocable LORC adalah LORC yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh opener atau oleh issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary. Yang kedua, irrevocable LORC. Irrevocable LORC adalah LORC yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku atau validity yang ditentukan dalam LORC tersebut, dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas LORC tersebut. Pembatalan mungkin juga dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan LORC tersebut. Yang ketiga, irrevocable dan confirmed LORC. LORC ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima LORC atau beneficiary karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas LORC ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun advising bank, baik bila segala syarat-syarat terpenuhi serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang irrevocable. Dilihat dari persyaratannya, yang pertama adalah ada clean letter of credit. Dalam LORC ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kwitansi biasa. Documentary letter of credit. Penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat dari LORC. Documentary LORC dengan red clause. Jenis LORC ini penerima LORC atau beneficiary diberi hak untuk menarik sebagian dari jumlah LORC yang tersedia dengan penyerahan kwitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya. Sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal documentary LORC. LORC ini merupakan kombinasi open LORC dengan documentary LORC. Selanjutnya,
Revolving LRC. LRC ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada LRC tersebut. Misalnya, untuk jangka waktu 6 bulan, kredit tersedia setiap bulannya $1.200. Berarti secara otomatis setiap bulannya selama 6 bulan, kredit tersedia sebesar $1.200. Tidak peduli apakah jumlah itu dipakai atau tidak. Jenis lainnya ada back-to-back LRC, transferable LRC, dan standby letter of credit. Demikian pembacaan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terimalah, salam Dharma, Namo Buddhaya.